Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun Anda berada, welcome to my class in project management. So, today kita akan bicara soal pembuatan WBS. Berarti tugas hari itu simple, make Gantt chart, simple step. Jadi mau underscore master, S master, funding master, tugas ada satu, membuat S master, membuat Gantt chart. So, Gantt chart itu basically itu seperti apa sih? Gantt chart itu adalah bagaimana project Anda dijalankan sehingga kita tahu kapan beres, kapan selesai, dan itu tugasnya untuk memaintain agar Gantt chartnya itu berjalan dengan lancar apa enggak. So, saya kenalkan Project Libre. Ini adalah open source project management, salah satu yang terbaik di dunia ini. Dan ini adalah banyak digunakan alternatif untuk yang nggak mampu pakai MS Project. So, kita mulai simple dulu. Bagaimana cara memulai project? So, kita mulai dengan new project. Project misalnya something, start hari ini, Di mana dia akan start ini? Di mana di sini ada WBS. Nah, WBS itu kalau Anda sudah buat sebelumnya, great. Tapi kalau belum, Anda mesti buat sebelumnya. So, the first thing you do adalah pertama-tama bisa soal kalender. Nah, kalender kita gunakan standar aja. Jadi kita gunakan jam kerja 8 jam satu hari. And then resources. Misalnya kita bikin itu sebelum memulai task kita mau resource. Jadi resource-nya pertama, resource-nya misalnya adalah si programmer 1, LPS-nya adalah PRG 1, lalu email address cuekin, initial cuekin, PRG 1, initial PRG 1, PRG 1, habis itu grupnya cuekin, max unit berapa, standar rate-nya adalah ini yang makanya karena saya minta gaji per hour berapa, anggaplah dia $4 per jam, itu udah mahal banget menurut saya, 60 ribu itu. And then programmer 2, and then kita masuk programmer 2 misalnya, atau programmer 3 misalnya. Jadi ada PRG 2, ada PRG 3. Habis itu ini PRG 2, PRG 3. Dan gajinya ini agak beda kalau yang nomor 3 ini. Nomor 3 lebih senior. Jadi dia $5 per jam. Lebih senior. Dan tentu kita juga ada barang, misalnya komputer. Komputer itu tipenya bukan works, tapi tipenya adalah material misalnya, atau tools misalnya. Tapi terus lah, ini kita hapus saja lah biar gampang. Anggap kita punya 3 resource ini, di mana kita akan mengembangkan resource berdasarkan orang-orang ini. So, task kita mulai dengan Gantt chart, kembali dengan task pertama adalah task 1, and then task 2, and then task 3, and then task 4, and then task 5 misalnya. Nah, misalnya saja untuk task 1, 2, 3, 4, 5 ini ada resource yang dibutuhkan adalah si resource. Dia itu butuh programmer 1. Close. Yang ini dia butuh programmer 2. Close. Yang ini butuh programmer 3. Save. Yang ini dia butuh programmer 1 sama programmer 3. Yang ini butuh programmer 1 sama programmer 2. Right. Lebih seperti ini, dimana sekarang kita cek waktunya berapa lama sekarang. Anggaplah ini butuh 5 hari, ini butuh 5 hari, ini butuh 6 hari, ini butuh 8 hari, ini butuh 10 hari. Nah, berikutnya predecessor ini ada 2 jenis, ada namanya finish to start, FS, setelah kerjaan A, kerjaan B, ada namanya finish to finish, kerjaan B, A sama B sama-sama selesai, start to start, A sama B sama-sama start mulai, sama gitu aja. Jadi anggap kita gunakan ini predecessornya adalah 1 SS. Jadi mereka masih sama-sama mulai. Nah, ini setelah kerjaan nomor 1 FS, ini setelah kerjaan 2 FS, ini setelah 3 dan 4. Nah,
variabel seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa timeline yang masih ini jangan 5 hari lah, ini saya tahu 6 hari deh, biar kelihatan lebih jelas. Kelihatan bahwa ini mana kerjaan, ini mana timeline yang nggak boleh gagal, yaitu yang merah ini nggak boleh gagal nih bentuknya nih. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan resource, kalau kita coba resource usage, task ke atas usage. Nah, kelihatan di sini mana yang kerjanya itu sudah 40 jam, 48 jam dan lain-lain, kelihatan banget di sini. Dimana setiap hari itu berapa jam sih? Oh, ini ada ini yang 8 jam, berarti itu kelihatan berapa programmernya. Lalu kalau kita mau bandingkan dengan dia punya network, sebentar, kalau kita dengan resources and resource usage, nah kelihatan juga nih bahwa ada yang kerjaannya tuh lebih dari 8 jam. Contoh misalnya ini programmer 1 misalnya, programmer 1 itu bekerja tuh di sini posisinya. Nah, programmer 2 posisinya, programmer 3 di sini. Nah, programmer 3 itu task 3 sama task 4 ini overlap. Kenapa? Ini sudah di atas 100%. Kalau kita lihat percentage ya, itu di atas programmer 3 ini di atas 100%. Jadi bagaimana caranya? Berarti dia harus tunggu si kerjaan. Berarti tugas 4 ini masih tunggu, tugas 3 juga beres. Maka kita juga bisa tambahkan di Gantt task 4 itu harus tunggu kerjaan 3 beres. Berarti 2,3. Sorry. 2,3. 2,3. Nah, sehingga kalau kita cek resource kembali, ke resource usage, kelihatan semua sudah aman, ya tidak ada lagi yang overlap seperti ini. Kerjaan A tidak ada overlap, kerjaan B kan overlap, kerjaan C juga nggak ada overlap seperti ini. Nah, kelihatan jelas. Nah, cuman di sini kelihatan nih tugas nomor 5 itu sebenarnya itu programmer 2 tuh kosong melompong. Jadi sebenarnya programmer 1 itu bisa diperbantukan ke tugas nomor 4. Nah, kata bisa nomor 4 juga bisa. Jadi kita bisa letakkan juga task tambahan kembali ke resource dan itu. Nah, programmer tugasnya 4 itu juga task berapa tadi lupa gua. Resource usage. Nah, kelihatan programmer 1 itu tugas di ini kosong, jadi tugas 3 nih sebenarnya bisa masuk nih. Nah, makanya kita juga bisa meletakkan chat di tugas 3 itu kita bisa tambahkan, dibantukan dengan si programmer yang pertama. Nah, cuma tiba-tiba dia kan dia cepat tuh karena waktu ya kan dia di crash dari 24 jam tuh. Yang tadi kan cuma 24 jam, tiba-tiba dia 24 tuh. Nah, itu gimana cara baiknya? Nah, kita lihat lagi. Nah, program 2 sama 4 itu 2 sama 3. Berarti tinggal 3 hari, 8 hari. Sebentar, ini kenapa 2,3? fs remove dulu. Oke, sehingga 3. Oh ya betul, ada kerjaan 2 ya, ada kerjaan 2 ya, 2, 3. Oh enggak masalah. Oke, jadi kelihatan bahwa sekarang kalau kita resource usage-nya sekarang programmer 1 lebih bisa diuti secara maksimal, jadi sepanjang waktu dia kerjaan. Nah, programmer 2 gimana? Programmer 2 rupanya programmer 2 di sini dia bengong sama hampir seminggu nih. Nah, ini gimana baiknya? Oleh itu saya kerjaan task 4 rupanya tuh di sini tuh bisa dikeras lagi rupanya. Oke, kalau gitu kita tambahkan lagi dengan Gantt di tugas keempat, kita juga tambahkan kita tambahkan juga si programmer kedua. Close, sehingga waktunya makin pendek lagi tuh gitu.
Bentar, ini mesti dihapus dulu. Nah, remove. Nah, sorry, 3, 4. Nah, ketika kita resource-nya kembali, resource usage, nah programmer 2 agak lebih baik. Cuman di sini akan muncul, oh ini ada yang kerjanya double sini. Bahwa ini sudah di mana dia nggak maksimal di sini. Tapi overall ini masih manageable untuk mencapai. Jadi di programmer 2 itu pada saat tanggal segini 5 jam dia kerjain tugas 5, 2 jam dia kerjain tugas 4. Kok bisa seperti itu supaya dia tetap optimal penggunaan resources dan optimal juga penggunaan workspace-nya. Jadi yang kalau kita cek di Gantt yang merah-merah ini adalah yang katakan critical path. Nah, nama WBS mungkin nggak akan sesederhana ini, mungkin akan lebih tebal. Jadi selalu berjuang ketika mau WBS ya. Alright, thank you. See you in class.